Halo Besti, hari ini aku mau ajak teman-teman satu hal yang menarik. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Julfri Hasratwati Nurul. Saya berasal dari Nias, dan sekarang saya tinggal di kampus STT Soteria. Saya akan membagikan salah satu pesan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita ambil waktu sejenak, jaga segala kesibukan dan buka hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Pasti kita pernah dalam situasi tidak baik-baik saja. Tetapi di tengah itu ada keluarga yang selalu support kita. Orang yang kita sayang yang selalu ada di dalam lingkungan kita, di dalam situasi yang kita alami. Mereka selalu mendoakan kehidupan kita. Pasti ada salah satu dari kita yang pernah mengalami hal tersebut dan sadar bahwa keberadaan mereka secara fisik memang jauh, tetapi secara kerinduan mereka dekat banget. Hal ini sering terjadi karena kita mempunyai halusinasi tersendiri. Sama halnya dengan yang dialami Paulus, Silwanus, dan Timotius ketika pelayanan di jemaat Tesalonika. Mereka merasa jauh dari jemaat Tesalonika secara kasat mata, tetapi dalam hati mereka. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman semua untuk membuka Alkitab yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 17. Yang dimana ayat firman Tuhan itu mengatakan, "Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Sungguh, dengan rindu yang besar, kami datang menjenguk kamu." Tujuan Paulus dan rekan-rekannya menulis surat ini untuk memperkenalkan Kristus, menguatkan iman, dan untuk melawan ajaran palsu. Dan ini adalah perjalanan misi Paulus yang kedua. Dalam hal ini teman-teman, Rasul Paulus dan rekan-rekannya mengalami ini juga. Mereka sangat mengasihi jemaat di Tesalonika, tetapi terpisah secara fisik. Namun, hati mereka melekat dan mereka terus mendoakan jemaat Tuhan di Tesalonika. Itulah yang disebut dengan jauh dalam pandangan, dekat dalam doa. Yang menjadi pertanyaannya, dalam diri kita, apakah kita pernah merasa jauh dengan seseorang yang kita sayangi, tapi hati kita masih berkumpul dengan mereka? Mungkin sama orang tua, saudara, teman, dan bisa juga kepada pasangan teman-teman sekalian. Pas bertambah jauh dari mereka, tetapi rasa kangen tersebut dilampiaskan dengan berdoa. Dan mungkin juga yang lampiaskan dengan mencari kesibukan, supaya tidak terlalu berpikir dengan mereka. Dan ini adalah hal yang wajar, karena ketika dalam pandangan kita jauh, realitanya kita juga jauh dari mereka. Jauh di pandangan bukan berarti kita tidak dekat dengan mereka dan tidak memiliki sukacita bagi mereka. Tetapi jauh di pandangan bagaimana kita mempunyai hubungan yang baik dengan mereka. Jadi pertanyaan yang kedua bagi kita, bagaimana kita mempunyai hubungan yang baik dengan mereka? Pasti salah satunya adalah lewat dalam doa. Dalam doa, Tuhan selalu memperdekat yang dikasihi walaupun dalam posisi jauh. Dalam doa, kita bisa meminta kuasa Tuhan menjaga mereka. Hubungan yang baik tidak hanya bisa dilakukan secara fisik, tetapi melalui doa kita juga bisa hubungan asalkan dengan hati yang tulus.
Ini juga sama dengan jarak kita kepada Tuhan. Jarak kita kepada Tuhan serasa jauh. Tetapi jika kita berdoa dan selalu berserah kepadanya, jarak kita kepadanya sangat dekat. Tuhan hanya sejauh doa dalam hidup kita. Tidak lebih dan kurang daripada itu. Jadi teman-teman, dunia bisa memisahkan kita dengan apa yang kita kasihi. Waktu, tugas, jarak, bahkan konflik bisa menciptakan jarak. Tapi tidak ada yang bisa memisahkan kasih dalam Kristus. Apalagi menghentikan doa yang tulus. Saat kita tak bisa hadir secara fisik, mari kita hadir secara rohani melalui doa yang sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh memang sulit, tetapi selagi kita berusaha untuk fokus sama Tuhan, relasi kita dengan Tuhan akan terhubung. Yang menjadi ajakan saya buat kita adalah sejauh apapun jarak kita dengan orang yang kita sayang, maka dia akan selalu dekat dengan kita. Ketika kita merasa hatinya, dirinya, dan bahkan hidupnya sedang bersama dengan kita. Ingat, ketika pandangan kita jauh, bukan berarti hati kita sedang menjauh. Karena Tuhan Yesus akan jauh dengan kita, tetapi kita percaya dia tetap mengasihi kita. Sekian firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat bagi kita yang sedang jauh dari Tuhan, yang jauh dari orang yang kita sayang. Sekian dan terima kasih.